Oke, teman-teman, ini pada belum datang ya, jadi kita tunggu dulu. Tadi Mbak Hermes sempat hubungin saya, sebentar lagi masuk kelas. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-temannya ini mungkin masih ada pekerjaan, jadi kita tunggu 5 menit lagi. Kalau 5 menit tidak ada yang enter kelas, saya akan melakukan single teaching ya. Nanti teman-teman untuk pembelajarannya mungkin bisa play record dari pembelajarannya. Oh, ini Mbak Siti sudah masuk ya. Saya hidupkan mikrofonnya dulu, Mbak Siti. Halo, selamat malam Mbak Siti. Waalaikumsalam. Gimana Mbak kabarnya? Capek banget ya Mbak ya. Untuk UTS-nya berarti yang ke email sekolah udah dikirim ya Mbak ya? Alamatnya tugas mandiri kesetaraan@gmail.com kan? Oke, ya udah kalau gitu. Nah, tadi jawaban Mbak Siti sudah saya save, nanti tinggal koreksi. Gimana matematikanya Mbak? Lillahi ta'ala. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya Mbak Siti ya.
Belum. Ini tadi Mbak Hermi bilang insya Allah masuk. Mas Dian belum ada konfirmasi, Mas Ri juga belum. Kita tunggu Mbak Hermi dulu beberapa menit. Nanti kalau enggak ini kita tinggal dulu aja. Oke? Sambil nungguin itunya ya Mbak ya. Siapa si neneknya ya? Hmm. Berarti kalau di sana ya ini ya Mbak, hanya jaga si nenek apa ini juga membereskan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Oh, berarti ngendel semua ya. Semangat, Mbak. Apa kita mulai dulu aja gimana, Mbak? Ini Mbak Hermi ngirimin. Oh, sebentar. Asli dan nama FB. Oh iya Mbak Siti, tadi untuk jawabannya udah dicantumkan nama asli sama nama Facebook ya? Oh yaudah, saya tadi kok nggak begitu ini. Jadi kenapa? Oh iya, kode. Oh gitu. Heeh. Ya sudah, nggak apa-apa. Takutnya kemarin kan Pak Fareh kan lupa tidak mengganti kode. Kodenya kan masih ini, terusan takutnya nanti kalau diisi KPC juga nanti dikira teman-teman ini KPA itu anak KPC ya. Ya bapak-bapaknya kan nggak nyambung. Oke. Oke, saya tadi Mbak Hermi tuh baru ini saya hubungin lagi. Kalau gitu kita ini dulu ya Mbak Siti ya. Nanti biar teman-temannya menyesuaikan saja. Saya open dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 14 Oktober 2016, tepatnya hari Jumat, kita akan belajar tentang sistem pemerintahan RI. Sebelum kita belajar, mari kita buka dengan doa ya supaya diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, dalam sistem pemerintahan RI ini banyak sekali satu bab tapi banyak sekali yang harus kita pelajari. Ada pemilu, ada tentang negara, lembaga-lembaga negara dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pemilu. Suara saya di sana jelas ya Mbak Siti ya? Oke, pemilu. Nah, pemilu ini ya di sini di negara kita itu merupakan negara demokrasi. Negara demokrasi itu adalah negara yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat ikut serta dalam menentukan pengelolaan negara. Jadi, rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi dalam ini ya, proses pengelolaan negara. Nah, karena negara kita itu negara demokrasi, maka di Indonesia ini sebagai bentuk dari demokrasi itu, makanya diadakannya pemilu atau pemilihan umum. Oh ini Mas Dian masuk, saya sapa dulu, saya hidupkan mikrofonnya dulu ya. Ramai sekali. Selamat malam Mas Dian. Oh ya.
Iya, kalau gitu saya matikan mikrofonnya ya Mas ya. Oh gitu ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, alhamdulillah sehat Mas. Kalau ada pertanyaan boleh lewat chat ya Mas ya. Oh gitu, oke. Oh ya, hati-hati Mas Dian. Oke, saya lanjutkan ya Mbak ya. Tadi negara Indonesia itu adalah negara demokrasi di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat atau demokrasi ini, maka diadakanlah pemilu atau pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah peta konsep. Jadi sistem pemerintahan kita akan mempelajari tentang pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, tentang negara, lembaga-lembaga negara, dan yang terakhir adalah tugas dan fungsi pemerintahan. Ini semua sudah saya resum kemarin, resumnya sudah saya kirim. Nanti kalau seandainya teman-teman ada ini bisa dibuka resumnya, oke? Nah, ini dia. Nah, negara Indonesia ini ya tadi sama, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat, ya. Nah, ciri dari negara demokrasi itu sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat itu adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Nah, di Indonesia, pemilu atau pemilihan umum itu diselenggarakan secara berkala, setiap 5 tahun sekali. Oke. Nah, pemilu di Indonesia itu banyak sekali ya. Pemilu pertama itu diselenggarakan pada tahun 1971. Ini teman-teman di sini nggak ada, mungkin bisa dicatat ya. Jadi pemilu pertama itu diadakan tahun 1971. Nah, pemilu diadakan pada tahun 1971 pada masa Orde Baru, di mana pemilu ini diikuti oleh 10 partai politik. Iya, pada masa Orde Baru diikuti oleh 10 partai politik, di mana 5 besar partai yang mengikuti antara lain ada Golkar atau golongan karya ya, terus Nahdlatul Ulama NU, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Jadi pemilu ini itu dia untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD. Karena sebelum tahun 2004 presiden itu dipilih oleh MPR. Ya, jadi sebelum 2004 itu tidak ada pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden karena presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi kalau sebelum 2004 berarti pemilunya itu tentang pemilihan MPR, DPR atau DPRD. Jelas ya? Nah, pemilu yang kedua itu diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1977 dan juga selanjutnya itu 4 Mei 1982.
Jadi Oh, Mbak Siti, maaf ya, tadi ada kesalahan. Pemilu pertama bukan 1971, tetapi 1955. Itu yang 1971 itu pemilu kedua. Maaf, saya salah lihat. Oke, bisa di itu ya. Nah, dalam pemilu yang pertama ini 1955 itu tujuannya untuk memilih tadi ya DPR sama Dewan Konstituante. Pertama itu tahun 1955 itu memilih anggota DPR dan Dewan saya ketik saja susah konstituante tuante oke. Dan ini dewan ya Mbak ya. Oke, Dewan Konstituante. Nah, pada pemilu 1955 ini diselenggarakan pada pemerintahan Perdana Menterinya itu Perdana Menterinya itu Burhanuddin Harahap. Sesuai tujuannya, kan dia memilih DPR sama Dewan Konstituante. Jadi pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap. Ya, 2 tahap. Tahap yang pertama itu pemilu untuk memilih DPR. Diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Oke. Nah, tahap yang kedua itu tentu saja memilih Dewan Konstituante. Nah, diselenggarakannya itu tanggal 15 Desember. Ya, 1955. Nah, pada pemilu ini wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang diikuti sekitar 39 juta orang. Nah, di sini diikuti 4 partai politik yang memenangkan pemilu. Itu ada partainya PNI atau Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, selanjutnya pemilu kedua tadi ya tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik, 5 besar diantaranya tadi ada Golkar, NU, Parmusi, PNI, dan PSII yang diadakan pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu selanjutnya itu pemilu 1977 dan 1982. Kalau yang tahun 1977 tanggalnya sama, cuma beda tahun ya. Sama-sama 4 Mei, tahun 77 sama 82. Nah, ini masih masa Orde Baru ya. Nah, untuk pemilu selanjutnya itu diadakan pada tahun 1987 dan tahun 1992.
Nah, pada saat ini semua peserta pemilu itu telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas ya. Jadi dia kan waktu ini Pancasila sudah terbentuk, jadi dia berasaskan Pancasila dan semuanya ini lancar, berjalan dengan aman dan tertib. Nah, pada saat ini tahun 87 dan 92 ini Golkar itu memperoleh suara mayoritas sehingga perannya di pemerintah makin kuat dan mantap. Jadi waktu itu partai yang benar-benar ini ya dipercaya oleh masyarakat adalah Partai Golkar. Nah, pemilu yang kelima itu pemilu tahun 1997. Nah, ini adalah pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Jadi pemilu pertama Orde Baru itu tadi tahun 1971 dan pemilu terakhir masa Orde Baru itu 1997. Pemenangnya itu adalah Partai Golkar lagi ya. Dan sebaliknya untuk PDI ini dia mengalami penurunan drastis untuk perolehan suara. Nah, pada tahun 1999 ini adalah pemilu pertama masa reformasi. Jadi 1971 sampai 1997 itu adalah pemilu masa Orde Baru. Nah, kalau 1999 itu pemilu pertama pada masa reformasi, di mana pemilu ini berlangsung pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini diikuti 48 partai politik, 5 besar partai yang mengikuti antara lain PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, setelah itu tahun 2004 diadakan pemilu selanjutnya. Nah, ini pemilu pertama di mana diselenggarakan bukan hanya untuk memilih anggota DPR, MPR atau DPD atau DPRD, tetapi juga untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi pemilihan umum atau pemilu pertama oleh rakyat memilih presiden dan wakil presiden adalah pada tahun 2004. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pemilu selanjutnya itu pemilu 2009 ya. Diladakan berarti kan jenggangnya 5 tahun ya, teman-teman ya. Oke. Saya balik lagi. Itu tadi pemilu-pemilu yang sudah dilaksanakan di Indonesia, dan yang terakhir itu pada tahun 2014 kemarin ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, pemilu ini tadi adalah bentuk dari penyelenggaraan bahwa kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Nah, di dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 itu tadi ya yang mengatur pemilu 2004, di mana diadakan pemilihan pertama tentang presiden dan wakil presiden, dan juga pada tahun 2009 itu diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Nah, di dalam pemilu itu ada asas ya, asas pemilu. Jadi sesuatu yang dipegang atau dalam landasan dalam melakukan pemilu. Yaitu kalau disingkat itu adalah luber jurdil atau langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu itu luber jurdil. Langsung. Nah, langsung di sini maksudnya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak langsung untuk memberikan suara secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Jadi kita memilih memberikan suara itu secara langsung tanpa perantara. Jadi tidak boleh diwakilkan. Jadi seandainya kita mau ada pemilu ya, saya nggak bisa datang. Jadi hak suara saya wakilkan kepada adik saya. Nah, itu tidak boleh karena asas pemilu adalah langsung. Jadi yang memilih harus kita langsung, tidak boleh diwakilkan. Oke. Nah, asas yang kedua adalah umum. Maksudnya, pemilu itu berlaku bagi semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, atau status sosial lainnya. Jadi siapa saja yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu itu dia mempunyai hak yang sama, maksudnya tidak dibedakan ya. Siapa saja bisa menjadi pemilih dalam pemilu kalau sudah memenuhi syarat. Salah satu syaratnya dia adalah warga negara Indonesia dan berusia minimal 17 tahun. Syarat rakyat yang bisa mengikuti pemilu atau menjadi pemilih dalam pemilu. Nah, yang ketiga itu adalah bebas. Nah, di sini artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Jadi, dalam memilih itu tidak ada paksaan dari siapapun, dari pihak manapun. Jadi dia bebas memilih siapa saja, itu maksudnya bebas. Jadi tidak bisa tadi saya memilih ini, kamu harus milih ini, harus, nggak boleh, nggak, awas saja kalau tidak memilih ini. Tidak bisa seperti itu karena asas pemilu adalah bebas. Jadi kita tidak bisa memaksakan aspirasi kita kepada orang lain dan orang lain juga mempunyai hak itu ya. Jadi dia mempunyai hak untuk memilih siapa pilihannya tanpa harus dipaksa. Itu yang namanya bebas. Jadi memilih tanpa adanya paksaan ya. Yang keempat itu adalah rahasia. Nah, di sini dalam memberikan suaranya, dalam memilih, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Ya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suara diberikan. Nah, jadi setiap pemilih tidak akan diketahui tentang siapa yang dipilihnya oleh orang lain. Jadi rahasia. Jadi yang tahu ya hanya Anda ya. Jadi orang lain tidak akan tahu. Nah, namanya juga rahasia. Cukup Anda saja yang tahu siapa pilihan Anda dan itu dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara pemilu. Oke. Yang kelima itu jujur. Jujur artinya semua pihak yang berkaitan dengan pemilu harus bersifat dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadinya jadi ini ya. Jadi apa adanya, tidak ada manipulasi data. Jadinya saya lebih memilih ini gitu. Ya apa adanya, tidak karena paksaan dan ini. Ya. Jadi semua yang terkait dengan pemilu berarti yang jujur di sini bukan hanya
kita sebagai pemilih, tetapi peserta pemilu yang kita pilih pun harus bersifat jujur. Dan yang asas terakhir adalah adil, di mana dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu dapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi tidak ada pendiskriminasian ya. Jadi semua diperlakukan sama, adil, tidak ada yang dianak-emaskan, tidak ada yang dianaktirikan. Semuanya mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama, dan mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, saya hidupkan mikrofonnya sebentar. Mas Dian, saya tidak hidupkan mikrofonnya ya. Tadi katanya Mas Dian masih di jalan. Gimana Mbak Siti untuk tadi pemilu pertama tahun sekian ini sampai ke asas pemilu ada pertanyaan? Untuk Mas Dian juga ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, jadi asasnya tadi luberjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan dalam pemilu. Oke. Di sini ya. Nah, pemilu, yang menyelenggarakan pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Itu yang menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU. Jadi kalau dia pemilu pusat ya, jadi dia itu yang menyelenggarakan adalah KPU pusat. Kalau ini pemilu daerah, berarti yang menyelenggarakan KPU daerah. Sebentar, kemarin itu saya yang pihak pengawasan kreasi. Kok tidak ada ya? Oh, nah ini tidak ada di sini ya Mbak Siti ya, saya ketik di sini ya. Kalau pihak yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU, nah sementara ini yang mengawasi pemilu jadi adalah, gak kelihatan ya, adalah Panwaslu. Jadi kalau yang menyelenggarakan itu namanya KPU, tapi kalau badan yang mengawasi pelaksanaan pemilu adalah Panwaslu. Oke, jelas ya Mbak ya. Nah KPU ya, itu kalau KPU pusat anggotanya itu maksimal 11 orang. Kalau KPU provinsi itu 5 orang. Begitu juga dengan KPU kabupaten sebanyak 5 orang. Ya. Nah, di mana pemilu itu dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Ya. Ini yang pertama itu pendaftaran pemilih. Pemilih adalah orang yang akan memilih ya. Nah, pendaftaran pemilih ini dilakukan oleh petugas pendaftar dengan cara mendatangi kediaman pemilih atau dapat pula dilakukan secara aktif oleh pemilih. Jadi gini, biasanya kalau di desa-desa, nah pendaftaran pemilih ini dibantu oleh kepala RT atau RW. Nanti kepala RT sama RW ini mendatangi, bisa saja dengan cara mendatangi per rumah. Dia melakukan
pendataan. Ya, rumah penduduk melakukan pendataan. Siapa saja yang usianya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih. Tadi usia berapa Mbak minimal untuk bisa menjadi pemilih maksudnya? Ya, minimal 17 tahun. Ya. Nah, atau mungkin bisa saja maksudnya dilakukan secara aktif oleh pemilih. Jadinya kita yang mendatangi pihak pendaftar. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak ya? Nah, tahap yang kedua itu pendaftaran peserta pemilu. Sekarang peserta pemilunya. Kalau tadi kan pemilih, sekarang peserta pemilunya. Nah, peserta pemilunya itu bisa dari partai politik, bisa juga dari perseorangan. Alhamdulillah. Maaf ya, terima kasih Mbak. Peserta pemilu ini ya bisa dari perseorangan juga dari partai politik. Nah, untuk perseorangan itu biasanya untuk pemilihan anggota DPD. Nah, kalau jadi anggota DPD itu bisa dari perseorangan dan juga partai politik, maksudnya gitu ya. Nah, kalau untuk pemilihan DPR dan DPRD itu hanya bisa diikuti oleh dari partai politik. Nah, ini persyaratan partai politik yang bisa mengikuti pemilu berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Yang pertama itu berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Jadi dia berstatus badan hukum. Yang kedua, memiliki kepengurusan di 2/3 provinsi. Jadi seandainya dia itu untuk ini ya, DPR Provinsi Jateng ya. Nah, dia harus memiliki kepengurusan. Jadi di DPR itu maksudnya di wilayah itu, di wilayah Jateng itu ya, partai tersebut harus memiliki kepengurusan 2/3 dari provinsinya. Jadi 2/3 itu jadi berapa? 2/3 hampir 1/4 sendiri ya. Nah, yang ketiga memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Jadi anggap saja kalau dalam satu provinsi itu ada 10 kabupaten, jadi 2/3 itu berarti 2/3 10. Ini kenapa kursornya nggak bisa? 2/3 10 berarti 20 dibagi 3 itu berarti 20 bagi 3 Mbak, 17. 6, 18, 6,6 berarti sekitar 6 sampai 7 kabupaten itu dia memiliki kepengurusan kalau seandainya dalam satu provinsi itu 10 kota ya Mbak ya, 10 kota atau 10 kabupaten ya, berarti dia harus memiliki kepengurusan minimal di 6 sampai 7 kota dalam provinsi itu. Itu kalau satu provinsi ada 10 kota. Nah, syarat yang keempat, menyertakan sekurang-kurangnya minimal berarti ya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan politik. Jadi 30% kepengurusan partai itu diwakilkan oleh perempuan. Ya, minimal ya. Syarat kelima, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang. Jadi kalau kurang dari 1.000 orang berarti dia tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.
Dan yang keenam, memiliki kantor tetap. Dan ketujuh, mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Nah ini ya, ini tanda gambar partai. Ini ada Partai Demokrat, Partai PAN, PDI Perjuangan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang ini syarat peserta pemilu dari perorangan. Tadi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, syaratnya jika dia menempati ya provinsi yang penduduknya 1 juta orang, dia harus memiliki dukungan paling sedikit 1.000 pemilih kalau dia ingin menjadi anggota DPD. Nah, kalau penduduknya dalam provinsi itu 1 juta sampai 5 juta, dia harus mendapatkan dukungan dari minimal 2.000 pemilih. Dan seterusnya ini ya, 5.000 sampai 10 juta itu 3.000 pemilih minimal dukungannya. Kalau 10 juta sampai 15 juta itu dukungannya minimalnya 4.000. Kalau 15 juta sampai ini ya lebih dari 15 juta itu dia harus mendapat dukungan minimal dari 5.000 pemilih. Ya. Jadi kelipatan 55, Mbak. Setiap nambah 5 dia nambah 1.000. Maksudnya nambah 5 juta ya setiap. Oke. Nah, tahap yang ketiga itu penetapan peserta pemilu. Tadi kan persyaratannya. Nah, sekarang ditetapkan. Nah, penetapannya itu biasanya itu penentuan nomor urut. Penentuan nomor urut partai politik. Tadi kan udah ngajuin simbolnya dia seperti apa. Terus syaratnya dia sudah memenuhi. Nah, sekarang menentukan nomor urut. Jadi dalam pemilu nanti dia dapat nomor berapa. Nah, dalam penentuan nomor urut ini itu dilakukan melalui undian, di mana pengundiannya ini diselenggarakan oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Jadi diundi ya. Bisa dipahami ya, Mbak ya? Ini Mas Dian masih belanjakah? Saya tidak menghidupkan mikrofonnya. Oke, nanti Mas Dian ini ya kalau ada pertanyaan bisa lewat chat ya. Oke, yang keempat, penetapan jumlah kursi. Nah, setelah para peserta pemilu ini mendapatkan nomor, sekarang menetapkan jumlah kursi. Nah, kursi ini kalau untuk internetnya hilang. Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Tadi tiba-tiba saya lost connection. Ya. Nah, ini ya untuk jumlah kursinya. Untuk anggota DPR itu ditetapkan maksimal 560 orang. Kalau untuk anggota DPD itu setiap provinsi ya Mbak ya, bukan keseluruhan tapi per provinsi. Kalau DPD, Dewan Perwakilan Daerah DPD itu maksimal 4 orang. Kalau untuk DPRD provinsi itu minimal 35 sampai maksimal 100 kursi. Berarti 35 sampai 100 untuk DPRD provinsi. Nah, kalau untuk DPRD kabupaten itu kursinya ada 20 sampai 50 kursi. Nah, tahap selanjutnya setelah sudah ditentukan ya kursinya, tahap selanjutnya dia itu kampanye. Nah, fungsi dari kampanye ini tentu saja ya untuk memperkenalkan partai politik yang akan menjadi peserta atau calon anggota DPR, DPRD atau DPD kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nanti ketika memilih, oh
ini loh calonnya. Jadi dia tahu seperti apa. Nah, jadinya dia ini fungsinya untuk mensosialisasi, mengenalkan ya kepada masyarakat, atau bisa juga menarik simpati masyarakat supaya dipilih. Nah, masa kampanye ini itu dilaksanakan sejak 3 hari calon peserta pemilu ditetapkan sebagai pemilu sampai dengan masa tenang. Masa tenang itu 3 hari sebelum hari H. Jadi ibarat hari ini tanggal 14 ya Mbak ya, sebagai contoh ya ini ya. 14 Oktober sekarang dia sudah resmi atau persyaratan sudah selesai, dia resmi sebagai calon peserta pemilu ya Mbak ya. Berarti dia boleh melakukan kampanye 3 hari kemudian, mulai melakukan kampanye berarti 3 hari kemudian, berarti tanggal 17 ya. Berarti dia boleh melakukan kampanye sampai tanggal 17 Oktober. Maksudnya mulai tanggal 17 Oktober. Sampai kapan? Sampai 3 hari sebelum pemilu. Jadi dimulainya itu 3 hari setelah dia resmi sebagai calon peserta pemilu sampai 3 hari sebelum hari H pemilihan umum. Bisa dipahami ya Mbak ya? Oke. Nah ini, nah di dalam kampanye itu kita harus melakukan dengan baik ya. Jika kampanye melanggar peraturan undang-undang, partai politik tersebut bisa didiskualifikasi. Jadi dia bisa digugurkan. Jadi dia tidak bisa mengikuti pemilu. Bisa kalau seandainya dalam kampanyenya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, hal-hal yang bertentangan itu seperti apa? Nah, ini ada 5. Yang pertama itu mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta pemilu yang lain. Yang keempat, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Yang kelima, mengganggu ketertiban umum. Jika dalam kampanye sebuah partai melakukan hal ini, dia bisa didiskualifikasi atau digugurkan dalam pemilu. Jadi dia tidak bisa melanjutkan sebagai peserta pemilu. Bisa dipahami ya Mbak ya? Oke. Nah, ini tahap yang terakhir adalah pemungutan suara. Kita lanjutkan untuk pemungutan suara ini minggu depan. Ini babnya banyak sekali, walaupun satu bab tapi isinya banyak sekali. Berhubung waktunya ini sudah habis. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Gak ada. Kalau gitu saya tutup pertemuan untuk hari ini ya Mbak ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti setelah tanggal 15 kan sudah mengumpulkan semua. Saya akan memberikan tugas mandiri tentang PJOK atau olahraga sama agama ya. Nanti kalau PJOK ada soalnya, nanti saya kirim ke inbox ya soalnya. Nanti dikirim bisa ke email yang tadi yang sama dengan email di UTS sama ke inbox saya nanti. Nah, untuk agamanya itu hafalan ayat ya dengan artinya. Nanti bisa dibuatkan videonya.
Nanti kemarin saya itu nyari materi kelas 6 untuk soal agamanya. Jadi ada dua, nanti saya pilihkan untuk ayat yang mudah saja. Ya. Oke, semangat ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Mas Dian atau Mbak Siti. Ini saya hidupkan mikrofonnya Mas Dian. Apa Mas Dian sedang masih berbelanja kah? Jadi yang ini sudah ngumpulin baru Mbak Siti. Mbak ini sudah. Mbak Hermi. Udah, tadi juga. Tapi cuman tadi kodenya Mbak Hermi kurang pas. Jadi saya kodenya diganti dulu. Mas Dian, kemana? Kemarin Mas Dian kan bilang mau dipending. Mas, kemarin sudah dikonfirmasi ke pihak kurikulumnya, bagaimana boleh melebihi tanggal mengumpulkannya? Sudah dikonfirmasi belum, Mas? Oh, nggak bisa dengar ya. Ya sudah, nanti saya ketik sebentar. Nanti lewat chat aja ya, saya tanyakan ke Mas Dian kalau nggak bisa dengar. Ngomong, gimana Mas? Suaranya kecil sekali. Masuk, masuk. Tapi cuman suara saya mantul. Ada ada 3 atau 4 suara saya. Jadi kayak lagu Dota ya. Ya Allah. Sudah dikonfirmasi belum Mas Dian? Yang kemarin kan Mas Dian kan sibuk, nggak bisa ngumpulkan tempat waktu UTS-nya. Sudah dibicarakan sama pihak kurikulum belum? Oh gitu. Terakhir besok pagi ya Mas ya? Tanggal 15. Heeh. Oke.